Adek, mau pulang ke Bekasi kapan? Mas beliin tiket keretanya dari sekarang. Ade nggak jadi pulang, Mas. Proyek Ade belum selesai. Hidup project terus, pantas gila. Nah, kira-kira untuk topologinya itu seperti ini ya, teman-teman. Nah, lalu di sini saya akan melakukan konfigurasinya terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke switch-nya, ke CLI, lalu masuk ke mode enable-nya, lalu config. Nah, lalu di sini saya akan ketikkan interface FA0/1 karena saya akan menerangkan terlebih dahulu. Lalu di sini kita ketik switch port mode run. Nah, di sini itu saya akan membuat VLAN-nya terlebih dahulu. Di sini itu ada 3 VLAN ya, teman-teman. Nah, lalu di sini saya akan membuat VLAN-nya. Di sini itu ada 3 VLAN ya, teman-teman. VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Di sini kita exit dulu, lalu kita masuk ke VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Nah, lalu di sini itu saya akan konfigurasi interface terlebih dahulu. Nah, di sini enter range saja. Nah, di sini itu saya akan konfigurasi pada VLAN 10-nya, yaitu di sini 2 sampai 3 dan FA0/2 sampai 3, lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 10, lalu saya akan buat pada VLAN 20-nya INT range. Nah, untuk VLAN keduanya itu adalah FA0/3 sampai 4, switch port mode akses, switch port akses VLAN 20, dan saya akan membuat yang VLAN 3-nya INT range FA0/6 sampai 7, lalu switch port mode akses dan switch port akses VLAN 30. Nah, lalu di sini saya akan cek dengan tool show VLAN brief. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ini sudah masuk ya, teman-teman. Lalu di sini saya akan konfigurasi pada routernya. Nah, di sini kita masuk ke zoom in. Nah, untuk tombol yang ini kita nonaktifkan terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke yang IFFX. Nah, yang ini tuh kita sambungkan ke sini. Lalu di sini kita nyalakan lagi. Dan kita masuk ke mode CLI. Nanti kita tunggu. Nah, lalu di sini kita pilih no. Nah, lalu di sini kita ke enable dan config. Lalu kita masuk ke INT FA0/1. Nah, lalu di sini itu kita ketik IP address. Untuk IP address itu adalah 20.20.20.1. Subnet masknya 255.255.255.0. Lalu enter dan no ASH. Nah, lalu di sini kita exit. Nah, lalu di sini kita masuk ke yang interface FA0/0. Lalu IP add. Nah, untuk IP-nya itu kita pakai yang 10.10.10.1. Subnet masknya 255.255.255.0. Lalu no shutdown. Nah, ini bisa dilihat jalurnya itu akan berwarna hijau. Nah, selanjutnya itu saya akan membuat sub interface. Ini kita exit dulu, lalu kita masuk ke interface FA0/1. Kenapa di sini kita pakai FA0/1? Karena di sini kita terhubung ke switch, lalu titik 10, karena kita akan deploy 10. Terus di sini kita ketik encapsulation .1Q10. Nah, lalu di sini kita ketik IP add 192.168.10.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0, lalu enter dan kita exit. Lalu kita akan buat yang VLAN 20-nya INT FA0/1.20. Nah, lalu encapsulation.1Q20. IP add untuk IP-nya itu 192.168.255.255.255.0. Lalu exit dan saya akan buat yang di VLAN 30 INT FA0/1 INT FA0/1 30, lalu encapsulation.1Q 30. IP add untuk IP-nya itu 192.168.30.1, lalu 255.255.255.0. Nah, lalu di sini saya akan memasang IP-nya masing-masing PC. Lalu saya akan konfigurasikan router 2-nya. Di sini itu zoom in, kita nonaktifkan terlebih dahulu, lalu yang NF1FTX kita taruh, lalu kita nyalakan lagi, kita masuk ke mode CLI. Nah, ini tunggu, ini lagi booting. Nah, di sini kita pilih yang now, lalu enable config. Nah, di sini itu untuk konfigurasinya itu adalah INT FA0/0, lalu IP add 10.10.10.2 sampai 255.255.255.0, enter dan shutdown. Ini exit. Dan saya akan masuk ke yang INT FA0/1-nya. INT FA0/1. IP add untuk IP-nya itu adalah 192.168.1.1, subnet mask 255.255.255.0, no shutdown. Exit. Nah, untuk PC yang itu kan dia IP-nya static, dan untuk yang itu saya akan gunakan IP DHCP. Nah, di sini kita ketik IP DHCP full. Namanya akan saya kasih server, lalu networknya 192.168.1.0, subnet mask 255.255.255.0, lalu default
router yaitu 192.168.1.1. Nah, lalu DNS server 8.8.8.8. Nah, lalu di sini kita terangkan terlebih dahulu. Masuk ke CLI, di sini enable config, lalu INT SI 011 switch port mode perang. Lalu kita itu apa ke server, kita ke desktop, IP konfigurasi, lalu pindahkan ke DHCP-nya. Ditunggu. Nah, di sini tuh belum berhasil karena tadi kan masih orange. Di sini kita percepat saja. Nah, terus kita ulangi lagi. Nah, di sini itu sudah berhasil. Lalu saya akan cek juga pada server 2-nya. Ini juga berhasil. Lalu cek pada server 3. Nah, ini juga sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan konfigurasi dynamic IPF-nya. Kita masuk ke router satunya terlebih dahulu. Config. Nah, di sini kita ketik router OSPF 1. Lalu di sini kita ketik networknya 10.10.10.0. Lalu kita ketik letternya 000.255. Lalu area 0. Lalu kita ketik lagi network kita isi yang 20. Lalu kita ketik lagi yang VLAN 20-nya 192.168.10.0. Terus kita ketik lagi 20. Lalu NAT 20.0. Lalu kita konfigurasi di router 2-nya. Enable config, lalu router OSPF 1. Nah, terus di sini kita ketik network 10.10.10.0 lalu 0.0.0.255 dan area 0. Di sini saya ada tipe. Lalu kita ketik lagi yang 192.1.1.0.0.0.255 area. Nah, lalu di sini kita ketik show IP root. Nah, di sini itu sudah ada ya, teman-teman. Nah, di sini saya coba mengirim paket. Nah, di sini itu paketnya sudah successful ya, teman-teman. Nah, untuk konfigurasi topologinya itu sudah selesai ya, teman-teman. Dan sekarang saya akan ACL atau Access Control List. ACL itu sama seperti firewall, fungsinya itu memblokir ya, teman-teman. ACL tersendiri itu ada dua, yaitu standar dan juga extender ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan menggunakan yang standar. Saya akan buat VLAN 30 ini tidak bisa ping ke server. Jadi nanti yang bisa ping itu adalah VLAN 10 dan VLAN 20-nya saja. Nah, di sini kita buka terlebih dahulu router 2-nya karena saya akan konfigurasi pada router 2-nya. Di sini saya masuk ke enable dan config terlebih dahulu. Lalu di sini saya akan ketik access list tanda tanya. Dan di sini ada IP standarnya itu 1-99 dan untuk IP extendednya itu 100-199 ya, teman-teman. Karena kita di sini memakai yang standar, jadi saya akan pakai yang 1-9. Nah, di sini saya akan ketik 1, lalu tanda tanya. Di sini akan ada DNI, permit, dan DMARC. Nah, DNI itu adalah paket to reject. Nah, permit itu adalah paket to forward, dan remit itu adalah list entry comment ya, teman-teman. Nah, DNI itu artinya memblokir dan permit itu artinya mengizinkan. Nah, karena kita ingin memblokir, berarti kita itu memakai yang DNI ya, teman-teman. Dan di sini kita bisa ketik deny. Setelah itu tanda tanya lagi. Di sini itu kan ada ABCD, INI, dan host ya, teman-teman. Nah, maksud dari ABCD itu adalah kita akan memblokir satu network ya, teman-teman. Dan kita itu akan memblokir yang VLAN 30. Nah, networknya itu kan adalah 30.0. Nah, berarti nanti itu kita akan mengetikkan networknya. Kalau ini, kita itu akan memblokir semua ya, teman-teman. Nah, karena kita ingin memblokir yang ini, berarti kita ketikkan networknya ya, teman-teman, yaitu 192.168.30.0 tanda tanya. Nah, di sini juga kita ketikkan backup-nya 0.0.0.255. Lalu kita enter dan kita coba cek dengan perintah do show access list. Nah, ini bisa dilihat di sini itu sudah ada ya, teman-teman, untuk standar IP access list-nya. Dan tadi kita sudah buat ini. Nah, sekarang kita akan konfigurasi in dan out-nya ya, teman-teman.
Nah, tadi kan kita konfigurasi yang deny. Deny itu kan yang memblokir ya, teman-teman. Dan sekarang kita akan konfigurasi yang diizinkan ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan ketikkan akses replace 1. Nah, terus di sini kita pakai yang permit ini ya, teman-teman. Permit yang diizinkan, dan lalu nanti kita akan pakai yang ini. Selain VLAN 30 itu kita akan memblokir semuanya ya, teman-teman. Kita akan mengizinkan semuanya. Berarti di sini kita bisa ketik ini, enter. Nah, jadi kita akan melakukan dua konfigurasi, yaitu yang diblokir dan yang diizinkan ya, teman-teman. Nah, jadi untuk konfigurasi yang ini, yang tadi, yang di ini itu kita memblokir VLAN 30-nya ya, teman-teman. Nah, lalu kita mengizinkan VLAN 10 dan VLAN 20-nya itu menggunakan yang konfigurasi permit ini ya, teman-teman. Nah, lalu di sini kita akan mengkonfigurasi direction control list. Maksudnya adalah kita akan memblokir paket dari VLAN 30 ke si server. Nah, di sini kita masuk ke router 2-nya. Nah, sebelumnya itu kita masuk ke interface FA0 slide satunya dulu. Lalu di sini kita ketik IP access strip group. Kita pakai 1, lalu tanda tanya. Di sini ada in dan out ya, teman-teman. Nah, maksud dari in itu adalah kita akan menerima paketnya, sedangkan kalau out itu kita akan mengeluarkan paketnya ya, teman-teman. Nah, karena kita ingin memblokir itu berarti kita memakai yang out. Sekarang kita coba kirim paket dari VLAN 30 ke server. Misal dari PC 5 ke server 1. Nah, dia di sini tuh akan failed ya, teman-teman. Nah, sekarang saya akan coba dari PC 3 ke PC 1-nya. Nah, di sini itu langsung successful ya, teman-teman. Si VLAN 30 tidak bisa mengirim paket ke si server, karena kan tadi kita sudah memblokirnya. Nah, tadi kan saya sempat membahas tentang direction access control list. Nah, jadi kan tadi kita out-nya itu di yang ini, FA0 slide 1 ya, teman-teman. Nah, sekarang saya akan menggunakan yang FA0 slide 0. Kita masuk ke router 2-nya. Kita lakukan konfigurasi. Nah, karena di sini kita masih di interface 1, berarti kita ketik yang no IP access group, enter. Lalu di sini kita coba cek to show access list. Nah, di sini itu keluar ya, teman-teman. Nah, jadi itu kan di sini tuh yang deny itu masih ada. Nah, karena kan nanti si VLAN 30-nya tetap bisa mengirim ke si server. Nah, di sini saya akan coba, misal saya akan kirim paket dari 6 ke server 2. Nah, di sini memang awalnya file, kita ulangi 6 server 2. Nah, di sini sudah sukses tidak seperti tadi ya, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk lagi untuk konfigurasi IP access group 1. Saya akan kirim paket dari PC 6 ke PC 2-nya. Nah, di sini sukses ya, teman-teman. Karena tadi kita itu memblokirnya yang FA0/1-nya. Nah, sekarang saya akan konfigurasi yang FA0/0. Jadi, nanti konfigurasi VLAN 30 nggak bisa ping ke si router 2. Nah, di sini kita masuk ke router 2. Di sini kita exit. Lalu kita masuk ke interface FA0/0-nya. Lalu enter dan ketik IP access group 1 in, lalu enter, dan sekarang kita coba kirim paket dari PC 6 ke si router. Nah, ini failed ya, teman-teman, karena si router 2 itu memblokir paketnya dari FA0/0. Jadi si PC 6 ini tidak bisa mengirim paket ke si router 2-nya. Nah, dari tadi itu kan kita konfigurasi di router 2, tidak di router 1. Karena kita akan konfigurasi memblokir paket yang akan dikirim ke si server. Nah, di sini saya akan hapus dulu konfigurasinya. Kita bisa ketik no saja seperti tadi. No. Nah, lalu kita masuk ke si router 1-nya. Enable constay. Nah, karena kita akan memblokir si VLAN 30, berarti kita masuk terlebih dahulu ke interface FA0/1.30. Karena ini VLAN 30, terus di sini kita ketik IP access group 1 in. Nah, nanti itu si router 1 tidak bisa ping ke si VLAN 30-nya. Nah, di sini saya akan kembalikan saja ketik no. Nah, terakhir kita akan membahas tentang sequence number XCL. Kita itu akan membuat si PC 2 tidak akan bisa mengirim surat ke si PC ini. Nah, di sini kita konfigurasikan terlebih dahulu ke router 2-nya. Di sini kita bisa exit. Nah, di sini kita bisa ketik access strip list 1 deny karena kita akan memblokir ya, teman-teman. Nah, di sini kita lihat dulu IP PC 2.
Nah, ini IP-nya ya teman-teman. Di sini kita copy saja. Lalu kita masuk ke si router. Nah, kita paste. Lalu enter dan kita cek to show access list. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman untuk itunya tadi konfigurasi kita. Nah, sekarang saya akan coba ping untuk isi 2 ke servernya. Isi 2 ke si server 3 saja ya teman-teman. Nah, ini tuh failed ya teman-teman, gagal.